Ya kalau nggak naik sih alhamdulillah, tapi kalau naik ya kita nggak, jangan sampailah kayak gini lagi. Kita ya lihat aja pedagang kita jualan begini aja udah hancur semua nih begini. Terus kita nggak tahu nih jualan kayak apa nih begini nih, kita modal dari awal semua kosong semua tuh, lihat nggak ada. Kalau bisa sih jangan Pak. Masalahnya kalau naik lagi saya juga nggak tahu apakah takutnya kejadian kemarin Pak. Itu mudah-mudahan jangan sampailah kejadian yang kayak gitu terulang lagi. Oke. Ya, itu dia reaksi masyarakat ketika saya datang ke wilayah Kuitang Senin hari kemarin. Dan di tengah cuaca yang amat terik, Bu Syanti dan juga Pak Lukman mengomentari wacana tidak ada kenaikan pajak di tahun 2026 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Lalu bagaimana Anda merespon terkait dengan wacana ini? Dan bagaimana nanti ke depannya pemasukan negara ketika memang tidak ada pajak baru dan pajak sama sekali tidak ada yang dinaikkan. Dan satu lagi yang sedang menjadi headline sejak sore ini adalah di mana Kejagung menangkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sudah pakai rompi pink, di mana Nadiem menjadi tersangka atas dugaan korupsi pengadaan laptop Google Chrome. Dan kita akan elaborasi bersama saya Ruli Kurniawan di Ekonomi. Dan kita akan membahas update isu-isu ekonomi di Indonesia dan juga dunia. Dan isu-isu ini adalah topik with the highest traffic atau yang paling banyak ditonton, di komen dan di like selama seminggu terakhir, sekaligus yang paling mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dan untuk membahasnya, saya ditemani teman baik saya, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikur Rahman. Bang Rizal, thank you so much. Silakan Bang. Waduh, kondisi sudah mulai berangsur membaik. Membaik. Dan kalau kita melihat saat ini memang ada tiga informasi yang cukup menarik di sini, karena kita akan membahas beberapa topik dengan the highest traffic yang ada di Indonesia. Mulai dari terkait dengan jam tangan 11 miliar rupiah, ada juga tunjangan dan juga Depok. Kira-kira kita bahas yang pertama terkait dengan jam tangan 11 miliar, di mana dua pemuda yang diduga menjarah kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani diamankan polisi. Sementara itu, jam tangan mewah milik Ahmad Syahroni yang dijarah warga dikembalikan oleh pihak keluarga yang mengambil barang itu. Didampingi pengurus RT dan RW setempat, keluarga remaja yang mengambil jam tangan mewah milik Ahmad Syahroni mengembalikan jam tangan tersebut. Diketahui, jam tangan mahal itu harganya diduga mencapai miliaran rupiah. Jam tangan diambil oleh seorang remaja berusia 14 tahun saat terjadi penjarahan di rumah Ahmad Syahroni Sabtu pekan lalu. Sementara itu, polisi menangkap dua orang pemuda yang diduga menjarah kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Minggu 31 Agustus. Awalnya keduanya berdalih menemukan barang-barang Sri Mulyani di pinggir jalan dan hendak mengembalikannya. Dan kalau kita melihat saat ini memang Bang Rizal, informasi penjarahan itu sekarang lagi kejar sama polisi ya gitu. Jadi pelaku-pelaku yang wajahnya tertangkap kamera itu langsung diciduk. Dan kalau kita melihat saat ini memang ada yang cukup menarik terkait dengan isu Syahroni, anggota dewan gitu, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa saat ini kita lihat sama-sama bagaimana sebenarnya respon dari Prabowo bahwa kebijakan tunjangan DPR RI yang menjadi salah satu pemicu gelombang aksi demonstrasi di sejumlah wilayah resmi dibatalkan. Di mana pernyataan itu disampaikan langsung Presiden pada Minggu 31 Agustus lalu di Istana Negara. Tidak hanya tunjangan, Prabowo juga menambahkan moratorium kunjungan anggota DPR ke luar negeri juga akan dicabut. Wakil Ketua DPR Sumi Dasko memastikan tunjangan perumahan anggota DPR telah dihentikan sejak 31 Agustus. Di mana Dasko juga menjelaskan DPR telah menghentikan sementara kunjungan ke luar negeri dan efisiensi untuk kunjungan kerja dalam negeri. Pernyataan itu disampaikan Dasko usai audiensi dengan perwakilan sejumlah badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia pada Rabu siang. Dan berikut pernyataan dari Sumi Dasko. Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR beberapa waktu ini, dan kami sampaikan beberapa hal yang sudah dan akan kami lakukan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap
tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR serta melakukan efisiensi untuk kunjungan kerja di dalam negeri. Ada tunjangan yang dicabut, ada moratorium, juga ada efisiensi di sana. Menurut Bang Rijal, ini apakah hanya dikeluarkan untuk meredakan tensi yang ada sekarang, atau ini adalah sebuah niatan tulus gitu untuk menjaga haknya dan juga kewajibannya? Kira-kira gimana Bang Rijal? Iya, yang pasti respon pemerintah gitu ya, itu kan pasca ramai ya demo gitu, dan tentu ini jelas lah ya secara interest pasti untuk meredam supaya cooling down, dan tentu pemerintah mesti menjalankan itu kan gitu ya, merealisasikan itu gitu. Dan upaya ini saya kira upaya positif dari pemerintah yang selama ini terkait dengan tunjangan DPR atau juga dengan berkaitan dengan isu-isu yang bukan hanya isu ya, kebijakan yang notabene tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat, dan ini ada trigger bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan itu. Dan saya kira Pak Presiden ataupun misalnya tadi Ketua DPR ya menyampaikan itu sebagai bentuk ya untuk merespon itu agar ini tidak berlarut-larut, karena kalau kemudian apakah ini sebuah selain untuk menurunkan tensi, ya saya kira ya normalilah gitu ya. Komitmen ini akan hanya sampai bulan Oktober saja, atau kalau kita melihat respon dari masyarakat kan pengennya itu benar-benar dikaji dan dievaluasi gitu, besaran jumlahnya apa saja yang didapat gitu. Kalau dari Bang Rijal melihat? Ya harusnya memang serius begitu ya, dan itu nanti kan sekarang anggaran sedang digodok gitu ya, RAPBN untuk diketuk di yang 2026 ya. Dan itu harus direalisasikan. Include yang 2025 gitu ya. Dan realisasi itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat gitu ya. Jadi katakanlah kalau misalnya bicara efisiensi, bicara kemudian tunjangan atau pendapatan anggota dewan yang notabene harus respon atau sensitif terhadap kondisi masyarakat. Nah itu harus dijalankan dan betul-betul direalisasikan, dan itu transparan gitu. Jadi jelas, jangan sampai nanti bilang di depan tidak ada, dipotong semua, tidak diberikan, tapi kenyataannya betul, dan itu harus mengikat gitu, mengikat dalam konteks ya terhadap anggaran gitu, dan itu bisa dieksekusi. Baik, ini kalau ngomongin masalah mengikat, harapannya tidak hanya untuk anggota dewan DPR saja gitu ya, tapi tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah di beberapa daerah mendapat sorotan publik. Salah satunya anggota DPRD Kota Depok yang ternyata sejak tahun 2022 sudah mendapatkan tunjangan rumah dengan nilai fantastis. Di mana lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Depok menerima sekitar 47,1 juta rupiah per bulan untuk tunjangan. Di mana Wakil Ketuanya sebesar 43,1 juta, sedangkan anggota DPRD menerima 32,5 juta rupiah per bulan. Jika di Depok, tunjangan ini sudah dinikmati sejak tahun 2022, lain halnya di Kabupaten Tangerang, di mana pemerintah Kabupaten Tangerang sudah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025. Awalnya diusulkan kenaikan tunjangan Ketua DPRD sebesar 43,5 juta rupiah, Wakil Ketua 39,4 juta rupiah, dan anggota DPRD sebesar 35,4 juta rupiah per bulan. Dan tak heran gelombang demo pun pecah. Masyarakat mempertanyakan besarnya tunjangan para wakil rakyat, sementara rakyat yang mereka wakili justru masih banyak yang hidup serba kekurangan. Nggak hanya DPRD juga. Nilainya tipis-tipis, cuma beda berapa juta doang. Betul. Nah ini gimana Bang? Apakah harusnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah, oleh Pak Prabowo, oleh tadi juga Ketua DPR seharusnya juga menyeluruh di terjadi? Saya kira sama kan, PP-nya PP 2023 ya, kalau salah. Jadi PP nomor 1 ya 2023 ya, berkaitan dengan tunjangan. Baik. Jadi dan ini tentu implementasinya tidak ansih
harus diambil gitu ya. Baik. Tapi tentu harus responsif dan sensitif terhadap kondisi masyarakat. Itu yang penting. Baik. Jadi memang kalau kemudian tunjangan Berarti Tanda ini nggak responsif ya sebenarnya. selama ini kan, Selama ini. itu terbukti. Gitu. Baik. Bayangkan kalau kemudian anggota dewan misalnya di pusat 50 katakan 50 juta per bulan dikali 12 dikali anggota 580 orang berapa? Hampir 340 miliar per tahun dikali 5 kan bisa 1,3 T kan gitu ya. Di daerah juga saya kira sama gitu. Kalau dikalikan kan sama juga gitu ya. Dengan angka-angka tadi Depok misalnya ya, Tangerang gitu ya. Dan artinya apa? Kalau ini kemudian bisa direalisasikan, kemudian bisa dilakukan kan itu bisa dialokasikan. Baik, ada penghematan kah Ada sebenarnya? penghematan udah pasti dan itu direalokasi. Tentu saja bukan lagi tunjangan yang lain, bukan, tapi ke kegiatan-kegiatan yang notabene lebih bermanfaat buat rakyat. Betul, buat rakyat. Gitu. Jadi harapannya sama-sama DPRD juga mengalami efisiensi, moratorium juga bisa dikaji lagi dan juga tunjangan juga harus dilihat apakah dicabut juga atau gimana, kita sama-sama. Namun di tengah gegap gempita wakil rakyat yang dapat tunjangan mewah, pemerintah berencana untuk tidak menaikkan pajak di tahun depan. Untuk mengurangi tensi sajakah? Tetap lagi sesaat lagi di Ekonomi.